bertobat. Seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil, kisah tentang Sakeus. Kisah tentang Sakeus ini merupakan kisah di mana belas kasih Allah dinyatakan kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang berdosa. Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang mencari Tuhan. Misi Tuhan adalah mencari dan menyelamatkan. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, dan hendaknya kita datang seperti Sakeus yang mau bertobat kembali kepada Bapa. Kisah tadi kisahkan tentang seorang pemungut cukai yang dibenci orang karena ia menarik pajak tidak seharusnya. Namanya Sakeus. Dia tinggal di daerah Yeriko. Dia boleh dikatakan atau dicap sebagai koruptor, setara dengan Gaius Tambunan. Bukan seperti itu. Dia dibenci oleh orang Yahudi karena ia bekerja sama dengan antek-antek Romawi yang merupakan penjajah bangsa Yahudi. Nah, bagaimana mungkin orang Yahudi kemudian memeras dan menjajah bangsanya sendiri? Karena ia bekerja sama dengan antek-antek Romawi. Yeriko, kota terletak di sebelah timur dari Yerusalem, dan itu menurut Pater Luis dekat dengan Sungai Yordan. Karena saya memang belum jalan, maka referensinya adalah Pater Luis. Nah, dia sudah sampai di daerah-daerah itu, dan Romo Fredi. Di tempat inilah ada tempat yang terkenal, yaitu tembok Yeriko yang diruntuhkan oleh Yesua. Dan di tempat inilah terinspirasi lagu dari Yeriko ke Yerusalem ada jalan belas kasih. Dan memang jalan belas kasih ini kemudian nyata dalam diri Sakeus. Dalam perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem melintasi Yeriko, ia bertemu dengan, kalau bacaan kemarin, ia berjumpa dengan seorang buta dan ia menyembuhkan orang buta. Pada hari ini kitab suci mengisahkan kepada kita tentang kisah Sakeus yang bertobat. Dan juga dari Yeriko ke Yerusalem ada jalan belas kasih ini. Kalau kita masih ingat kisah seorang Samaria yang baik hati, yang membantu orang Yahudi ketika ia dirampok. Dan di tempat inilah ada jalan belas kasih. Dari Yeriko ke Yerusalem ada jalan belas kasih. Kisah tentang Sakeus. Sakeus artinya yang murni, yang suci atau yang kudus. Zakaios yang berarti yang murni. Mengapa disebut yang murni? Karena dia dimurnikan oleh Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu kemudian Sakeus dimurnikan. Sakeus diangkat menjadi anak Allah. Kita lihat tentang pergulatan dan kegelisahan berhadapan dengan perjumpaan belas kasih Allah. Pergulatan dan kegelisahan ini dari pihak orang-orang Yahudi yang membenci Sakeus, yang tidak mau menerima Sakeus. Mereka menolak kehadiran Sakeus. Berjumpa dengan belas kasih Allah. Dari Yeriko ke Yerusalem ada jalan belas kasih. Kita lihat tentang tahap-tahap perjumpaan yang mengerucut pada pertobatan Sakeus secara utuh, secara sempurna. Yesus berhenti. Sebelumnya dikisahkan Sakeus karena badannya terlalu pendek seperti Romo Sugeng dan saya, teman kelas saya ini cukup pendek, saya lebih tinggi. Nah, karena dia ingin melihat Yesus, tetapi karena badannya terlalu pendek, maka dia mendahului orang banyak dan memanjat pohon. Nama pohon itu adalah pohon ara. Saya tidak tahu apakah pohon itu ada di tempat ini atau tidak. Yang ada di sini hanya pohon delima, kaktus. Yesus kemudian berhenti di bawah pohon ara. Berhenti. Ini mau menunjukkan bahwa Allah mau menyapa kita. Allah senantiasa hampir setiap saat melewati kita, menyapa kita. Nah, bahkan ia berhenti untuk menyapa kita.
Allah senantiasa berhenti kalau kita mau terbuka kepada Allah. Allah senantiasa berhenti kalau kita mau menyerahkan diri kepada Allah. Lalu ia melihat ke atas. Berhenti lalu ia melihat ke atas. Nah, pada saat semua orang memandang rendah Sakeus, Allah justru memandang, melihat ke atas. Melihat ke atas ini mau menyatakan bahwa Allah mau mengangkat harkat dan martabat Sakeus yang berdosa. Mengangkat. Ketika Allah mengangkat, sebenarnya Yesus mau membenarkan. Dan pada saat Yesus membenarkan, ia menguduskan. Dan pada akhirnya menjadi anak-anak Allah. Lalu ia memanggil. Yang menarik dari kisah ini adalah Yesus memanggil dengan sebutan Sakeus, dengan namanya. Sedangkan orang-orang banyak, orang-orang Yahudi sebangsanya memanggil dengan sebutan pemungut cukai. Ini yang paling menarik. Tidak ada seorang pun yang memanggil Sakeus dengan namanya. Semua orang memanggilnya dengan pemungut cukai. Ini adalah bukti bahwa Sakeus ketika dimurnikan, dia menjadi anak Allah. Sakeus artinya dimurnikan, disucikan, dikuduskan, dan Allah memanggil dengan namanya. Sejak dari dalam kandung ibu, Allah memanggil setiap kita dengan nama. Dan ini yang terjadi dalam diri Sakeus. Sakeus dimurnikan, disucikan oleh Allah. Sementara orang memandang rendah karena ia adalah koruptor, pemungut cukai, bekerja dengan antek-antek Romawi. Allah kemudian datang menyapa, mengangkatnya menjadi anak-anak Allah. Dibenarkan, dikuduskan, dan diangkat menjadi anak-anak Allah oleh Yesus sendiri. Dari situ kita dengar Yesus kemudian meminta untuk datang, untuk makan di rumah. Meminta sebenarnya mau menegaskan bahwa Sakeus harus tinggalkan semua masa lalunya. Yang ada adalah masa kini, masa saat ini, dan masa depan. Yang ada adalah Yesus saat ini dan Yesus yang akan datang. Yesus yang kemudian mengantar semua orang pada keselamatan. Tinggalkanlah masa lalumu. Yang ada saat ini adalah Yesus. Dan yang ada, yang akan datang adalah Yesus. Yesus menjadi harta satu-satunya keselamatan kita semua. Tinggal di dalam rumah. Ya, Yesus kemudian meminta untuk tinggal sejenak di dalam rumah Sakeus. Ini ada unsur keterbukaan dari Sakeus. Setelah ia menyadari keberdosaannya, setelah ia menyadari kepantasannya di hadapan Allah, ia memanggil Allah, mengundang Allah untuk tinggal di dalam rumah. Tinggal di dalam rumahnya itu sama halnya, sama artinya dengan tinggal bersama Sakeus. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Sakeus? Ini adalah tindakan kasih Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sakeus? Sakeus turun dari pohon. Sakeus turun dari pohon untuk bertemu dengan Yesus lebih dekat. Karena pohon itu kemudian menghalangi Yesus, menghalangi Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus secara dekat. Ia turun, artinya ia menanggalkan kesombongannya. Ia menanggalkan mentalitas yang tinggi hati, sombong di hadapan Allah. Ia turun mau merendahkan diri di hadapan Allah. Lalu dari situ ia menerima Yesus. Dan yang terjadi adalah sukacita. Ketika manusia mengangkat tangan atau menyerahkan, pada saat itu Allah turun tangan mengangkat manusia. Tetapi kadang-kala kita itu di hadapan Tuhan tidak pernah yang disebutnya mengangkat tangan, seru kepada Tuhan. Nah, sebenarnya pada saat kita mengangkat tangan, Tuhan menurunkan tangan untuk mengangkat kita. Yang terjadi adalah sukacita di sini. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pertobatan sempurna adalah pertobatan di mana kita mau meninggalkan masa lalu kita dan menatap menghidupi masa kini bersama Yesus dan menatap masa depan bersama Yesus. Tobat yang sempurna adalah meninggalkan semuanya dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan.
Kisah Sakeus ini mau menggambarkan bahwa semua kita adalah orang berdosa. Dan semua kita pernah menghukum serta menghakimi setiap orang yang mungkin karena kesalahan kecilnya. Hidup kita, pribadi kita hendaknya seperti CPU dalam komputer. CPU itu atau laptop. Kita bisa download antivirus kebencian kita, dendam, iri hati kita, delete semua itu keegoisan kita. Installah antivirus yang baik dalam hidup kita. Installah antivirus yang mampu membantu kita untuk terarah pada Tuhan. Hapus semua kebencian, iri hati, dendam, dan semuanya. Installah cinta dalam diri kita. Copy pastelah semua hal yang baik yang ada, yang kita lihat, dan praktekanlah itu dalam hidup kita, agar kita semua memandang Tuhan dari muka ke muka.